tugas akhir yang berbeda. Walaupun namanya tetap sama, melatih untuk menulis sebuah karya ilmiah. Kita ada berbagai jenjang pendidikan untuk pendidikan tinggi, baik itu D1, D2, D3 sampai dengan S3. Secara umum penamaannya itu akan berbeda. Ketika penamaannya berbeda, di setiap jenjang itu juga memiliki ciri yang berbeda. Kedalaman isi dan teori yang digunakan, cakupannya itu juga akan berbeda. Tapi untuk tugas akhir D3, karena D3 ini biasanya untuk teknik ya, menerapkan teknik dengan metode yang relatif mudah, yang relatif sudah mapan. Kalau dilihat dari substansinya mungkin hanya 55 halaman, tapi ini tidak saklek dan tidak pasti, bisa lebih dari itu. Masa pengerjaan untuk TA biasanya kalau nggak salah namanya untuk D3 itu TA, tugas akhir, sekitar 2-3 bulan dengan waktu pengerjaannya intensif. Jadi artinya itu kalau rajin. Kalau banyak cobaannya itu biasanya lebih dari itu. Begitupun juga skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kalau skripsi yang akan kalian kerjakan nanti sebagai syarat untuk lulus, kalau skripsi itu untuk menerapkan teori dengan pilihan metode yang rasional dan cukup kritis. Kalau halaman sebenarnya nggak ini ya, nggak bisa lebih dari 125 halaman, tergantung tema, tergantung bagaimana cara analisis dan teori yang digunakan. Penciri utamanya untuk skripsi yaitu adanya demonstrasi kemampuan menerapkan teori dengan masa pengerjaan yang secara intensif tadi. Kalau cukup rajin, cukup kuat gitu loh, kuat mental. Memang kalau pengerjaan tugas-tugas akhir tuh selain kamu harus punya mental kuat, fisik, waktu, materi dan sebagainya, sangat penting atau bahkan setahun, 6 bulan sampai setahun itu sudah terhitung cepat. Lebih dari itu yang nggak masalah, tapi kalau bisa jangan lebih dari setahun. Lalu ada tesis dan disertasi dengan cakupan dan kedalaman yang berbeda. Jadi kalau skripsi itu untuk mampu menerapkan teori, nah kalau tesis sudah mampu memodifikasi teori. Kalau disertasi S3 sudah mampu untuk menciptakan teori baru atau mengubah, menyanggah teori yang sudah ada. Dan kalau kalian mungkin punya saudara, kakak, atau teman yang sudah skripsi itu cobaannya banyak gitu loh. Jadi jangan anggap enteng skripsi, semudah apapun dosen kalian nanti. Skripsi itu adalah pure murni hasil kerja keras kalian sendiri. Apa yang kalian lalui, apa yang kalian kerjakan, ya hasilnya ada di skripsi itu. Dan kalau bisa skripsi, sesulit-sulitnya skripsi, tetap harus bisa mengerjakan sendiri. Dan dalam proses pengerjaannya memang akan memakan banyak waktu, tenaga, biaya, dan lain-lain. Jadi ketika kalian sudah 5 semester ini menghadapi berbagai karakter dosen, berbagai macam tugas dan
problematikanya. Nah, mungkin itu belum ada apa-apanya gitu loh ketika nanti menggarap skripsi. Tapi ya nggak apa sih, karena saya rasa dengan kemampuan kalian ya 2018 bisa melalui tahapan akhir ini dengan baik. Jadi bismillah aja, pasti bisa lulus tepat waktu. Amin. Belum. Nah, skripsi merupakan bentuk laporan yang mendemonstrasikan kemampuan penyusun sebagai peneliti awal atau pemula. Laporan atau skripsi ini berisi penerapan teori untuk memecahkan suatu masalah dengan dukungan pustaka yang memadai tentang penelitian sebelumnya. Skripsi tidak harus memuat unsur kebaruan, tetapi harus menunjukkan orisinalitas. Walaupun tidak ada unsur kebaruan, tapi setidaknya tidak akan pernah boleh sama dengan penelitian sebelumnya. Pasti ada selalu variabel atau faktor-faktor lain yang akan ditambahkan. Variabel yang menunjukkan bahwa skripsi yang nanti atau penelitian yang akan diambil itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dan orisinalitas itu penting, mencegah plagiarisme dan meningkatkan kemampuan menulis. Orisinalitas dapat ditunjukkan pada salah satu aspek, seperti ketika kalian punya kalau sekarang kan sumber rujukan yang paling mudah untuk didapat itu dari artikel ilmiah atau yang ada di jurnal-jurnal. Ketika kalian menemukan satu artikel ilmiah yang menarik, itu bisa dijadikan pedoman atau dijadikan acuan untuk kalian melakukan penelitian. Tetapi tentu harus berbeda dengan apa yang ada di artikel tersebut. Pembedanya bisa dari lokasi, bisa dari metode yang digunakan, mau menambahkan metode atau mau memodifikasi metode, atau memang metodenya yang dirubah karena kondisinya berbeda misalnya. Lalu objek kajiannya berbeda. Bisa juga dari sumber data yang digunakan berbeda atau dari skala rentang waktu yang berbeda. Secara umum, susunan skripsi itu akan memuat poin-poin seperti rumusan masalah. Rumusan masalah itu penting sebagai dasar. Kenapa sih harus dilakukan penelitian ini? Jadi penelitian ini untuk menjawab masalah seperti apa. Lalu ada pertanyaan penelitian atau hipotesis. Tujuan penelitian, hasil yang diharapkan, hasil telaah pustaka, kerangka pemikiran, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, kesimpulan yang didapat terkait dengan rumusan masalah, pertanyaan, dan tujuan. Jadi, latar belakang itu isinya tidak hanya menuliskan hal-hal yang sedemikian luas, tapi nggak ada hubungannya. Kadang-kadang ya, dari pengalaman tugas-tugas yang banyak dikerjakan seperti makalah dan lain-lain, itu biasanya latar belakang itu yang pertama kali dibaca. Jadi latar belakang itu intinya. Kalau latar belakangnya nggak kuat, bagaimana dia bisa merumuskan masalah? Jadi kadang-kadang tugas ini lucunya gini. Jadi latar belakangnya membahas A, B, C, D, E. Tapi ketika dia di rumusan masalah, poinnya sudah berbeda dengan latar belakang. Harusnya apa yang ada di rumusan masalah itu akan dijabarkan di latar belakang. Jadi kalian tuh akan menjabarkan rumusan masalah, memperkuat masalah tersebut. Kenapa sih harus diangkat penelitian ini? Karena masalahnya bla 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 bla. Itu dirumuskan di latar belakang. Baru nanti rumusan masalah bisa diperluas lagi untuk pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan lain-lain. Jadi yang lain-lain itu nanti akan mengikuti gitu. Jadi memang yang pertama yang
krusial, yang penting itu adalah merumuskan masalah. Masalah apa yang kalian temui? Masalahnya itu seperti apa sih? Harus diselesaikan seperti apa? Apanya? Metode penelitian terdiri dari dua kata, metode dan penelitian. Kalau metode mungkin sudah banyak dijelaskan sebelumnya. Jadi metode menurut Jensen adalah suatu cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah dan cara pemecahannya. Atau suatu cara yang teratur dan ilmiah dalam mencapai maksud untuk memperoleh ilmu. Kalau penelitian, suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Atau penelitian juga dapat dirumuskan yaitu untuk menemukan kebenaran bagi suatu hal baru atau sebagai tindak lanjut bagi penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. Jadi metode penelitian itu merupakan bagian penting ketika kalian nanti akan mengambil skripsi. Tugas penelitian menurut Ditjen Dikti yaitu yang pertama sebagai pemberian berisi deskripsi lengkap tentang variabel yang membentuk fenomena. Penelitian itu juga bertugas untuk menjelaskan, mengaitkan hubungan antara fenomena yang terjadi dengan variabel yang digunakan. Lalu tugas penelitian itu juga untuk mengaplikasikan, menerapkan, menguji teori di sini untuk abstraksi intelektual dengan pendekatan rasional dan empiris. Perlu dilakukan komparasi dengan teori yang ada sebelumnya. Lalu penelitian juga bisa digunakan sebagai prediksi. Itu memprediksi fenomena yang akan terjadi berdasarkan pengamatan fenomena saat ini dengan variabel yang diteliti. Penelitian juga bisa berfungsi sebagai pengendalian. Dalam menjelaskan penelitian, dalam penjelasan penelitian dijelaskan mengenai fenomena yang terjadi dan dampaknya, sehingga penulis akan memberikan temuan yang mampu mengendalikan atau mengontrol agar fenomena tersebut tidak berlangsung lama. Jadi dapat diringkas, metode yaitu suatu prosedur kerja untuk mencari kebenaran atau suatu aturan atau prosedur untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dimulai dari masalah, mengajukan alternatif pemecahan masalah, bagaimana perolehan datanya, menganalisis data, melakukan pembahasan terhadap hasil yang didapatkan, lalu membuat kesimpulan. Dan perlu diingat, bagian kesimpulan ini tidak hanya berisi deskripsi yang deskripsi singkat gitu, enggak. Jadi kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah. Kalian misalnya menjelaskan poin rumusan masalah itu ada beberapa poin. Jadi kesimpulannya itu harus sama dengan rumusan masalah. Terjawab nggak sih? Selesai nggak masalah yang diajukan di awal? Jadi kesimpulan tuh harus bisa menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian. Bagaimana penelitian dalam penginderaan jauh? Sebelum masuk ke sini, ada yang ingin ditanyakan? Buka ini. Nggak ada? Masih belum, Ibu. Oh, masih belum. Oke. Kalau dalam penginderaan jauh, penelitian dalam penginderaan jauh secara garis besar itu terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu penelitian penginderaan jauh teoritik
atau penelitian PJ dasar, dan ada juga penelitian penginderaan jauh terapan. Jadi ada yang penginderaan jauh itu kajiannya untuk benar-benar murni untuk penginderaan jauhnya. Jadi seperti untuk melihat nilai spektra citra A dibandingkan citra B. Terus bagaimana meningkatkan kualitas spektral untuk kajian vegetasi di mana, misalnya seperti itu. Lalu kalau penginderaan jauh terapan biasanya dikaitkan dengan atau menggunakan penginderaan jauh ini digunakan untuk berbagai kajian. Bisa untuk penutup penggunaan lahan, vegetasi, dalam konteks wilayah yang berbeda atau dalam rentang waktu tertentu. Misalnya saya punya contoh judul kerapatan hutan mangrove berbasis data penginderaan jauh di estuari Perancak Kabupaten Jembrana, Bali. Menurut kalian ini penelitian PJ teoretik atau terapan? Izin terapan, Ibu. Terapan. Kenapa Mas terapan? Karena langsung menerapkan ilmu penginderaan jauh pada suatu wilayah, Ibu. Oke. Ya, menganalisis tentang mangrove itu. Oke, makasih Mas Farhan. Lalu ada identifikasi perubahan kerapatan vegetasi Kota Manado tahun 2001 sampai 2015. Teoretik terapan? Identifikasi perubahan kerapatan vegetasi. Teoretik atau terapan? Terapan. Yang lain? Terapan Bu. Terapan. Kenapa terapan, Mbak? Karena mengaplikasikan penginderaan jauh dalam suatu wilayah Bu. Dalam suatu wilayah. Kalau yang judul ketiga, kombinasi indeks citra untuk analisis lahan terbangun dan vegetasi perkotaan. Dimasukkan sekalian.
Kalau judul yang ketiga, kombinasi indeks citra untuk analisis lahan terbangun dan vegetasi perkotaan. Itu penelitian penginderaan jauh terapan atau teoretik. Izin menjawab Ibu. Yang lain Mas, yang lain, Mas Farhan yang lain. Ya. Di stop dulu Mas Farhan. Yang lain. Izin menjawab Bu. Ya Mas. Itu termasuk terapan mengenai Terapan? Yakin terapan? iya. Iya. Tuh, yang lain? Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Maudy. Teoretik, Bu. Teoretik. Kenapa teoretik, Mbak? Karena masalah yang dibahas itu bersifat umum. Masalah dibahas bersifat umum. Berarti terapan khusus? Bersifat lebih luas, Bu, jangkauannya. Oh, itu. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Mbak Maudy. Jadi untuk judul yang pertama, kerapatan hutan mangrove berbasis data penginderaan jauh. Dari kita sudah bisa membaca ini terapan. Jadi yang fokusnya adalah kerapatan hutan mangrove-nya. Begitu juga untuk judul yang kedua, identifikasi perubahan kerapatan vegetasi. Nah, karena apalagi di sini di bawahnya 2001 sampai 2015 dengan jangka waktu 15 tahun. Berarti dia selain terapan, dia juga ada temporal dalam jangka waktu tertentu untuk perubahan kerapatan vegetasi. Fokusnya ke situ. Nah, kalau judul yang ketiga, kombinasi indeks citra untuk analisis lahan terbangun dan vegetasi perkotaan, ini masuknya teoretik. Kenapa? Karena yang jadi fokus di sini adalah kombinasi indeks citra. Jadi dia akan mengkombinasikan atau memodifikasi indeks, baik itu untuk indeks vegetasi atau indeks bangunan. Itu. Lalu ada lagi judulnya pemanfaatan citra Landsat 8 multitemporal dan FCD model forest canopy density untuk analisis perubahan kerapatan kanopi hutan. Itu terapan atau teoretik? Izin menjawab, Bu. Ya, Mas Umam. Izin termasuk penelitian teoretik, Bu, karena ini adalah pemanfaatan citra Landsat 8 multitemporal. Kalau ada kata-kata multitemporal, multi berarti dia memakai lebih dari satu tempo waktu. Lalu yang kedua ada change detection from remotely sensed image from pixel based to object based approach. Perubahan deteksi from remote. Perubahan deteksi Teoretik terapan? Izin menjawab, Ibu. Yang lain, Mas Umam. Nanti Mas Umam beri kesempatan yang lain.
Iya. Mbak Ulfa, yang kedua apa nih Mbak Ulfa? Termasuk penelitian yang mana Mbak Ulfa? Insya Allah itu masuk ke penelitian yang terapan, Bu. Yang kedua yang terapan. Iya, Yakin? Tidak yakin. Kenapa terapan? Iya. karena di situ ada remotely sensed image itu, Bu. Mungkin kurang paham soalnya. Perubahan deteksi dan dilihat dari citra penginderaan jauh yang tadinya berbasis pixel menjadi berbasis objek. Aplikasi. Oke, menurut Ulfa ini terapan. Bagaimana dengan judul yang ketiga? Development and Comparison of Landsat Radiometric and Snowpack Model Inversion Techniques for Estimating Geothermal Heat Flux. 021 123 213. Oh, saya saja. Mas Andrian? Halo, Andrian?